Individu yang berkualitas ialah individu yang memiliki kemampuan kognitif dan juga karakter yang sama rata, meskipun dalam proses pengembangan berbeda. Seperti kemampuan kognitif lebih berfokuskan kepada kemampuan kecerdasan intelektual seperti pemahaman, pemecahan masalah, dan juga berpikir kritis. Sedangkan pengembangan karakter lebih berfokus pada penekanan sikap-sikap positif seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan juga empati, yang mana hal tersebut akan memfokuskan mereka untuk membentuk pribadi yang berkualitas. Namun dalam musik kali ini bukan hanya berbatas kepada perdebatan fokus dan juga perbandingan saja. Namun dalam status quo mengatakan bahwasanya para siswa menghabiskan waktu di sekolah lebih banyak untuk menekankan pengembangan kemampuan kognitif atau kemampuan akademik, yang mana sebenarnya banyak sekali lulusan yang tidak memiliki mental atau tidak memiliki kemampuan lunak yang disebutkan oleh tim afirmasi sebelumnya, sehingga mereka banyak sekali yang tidak memiliki mental untuk bertanding di dunia kerja. Dan juga para siswa yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga ini akan layak dipertimbangkan untuk menentukan pendidikan mana antara pendidikan karakter dan juga pendidikan kognitif yang harus ditekankan. Sebelum masuk ke dalam argumen, saya mempunyai 5 sanggahan kepada tim afirmasi bahwasanya yang mana sanggahan tersebut merupakan alasan mengapa argumen-argumen yang disampaikan oleh tim afirmasi tidak perlu dipertimbangkan. Sanggahan pertama adalah generalisasi yang berlebihan dari tim afirmasi yang mengatakan bahwasanya kemampuan kognitif hanya berguna di berbagai pekerjaan saja, seperti akuntan oleh ahli akuntaria, yang mana tersebut terlalu menjelaskan secara berlebihan, dan banyak sekali pekerjaan lainnya membutuhkan kemampuan kognitif seperti teknik informatika dan penelitian kedokteran, teknik pengembangan teknologi dan lain sebagainya. Bayangkan saja jika seorang dokter tidak tahu bagaimana cara mengoperasi, yang mana hal tersebut merupakan salah sebagian dari kemampuan kognitif, dan bagaimana seorang pengembang teknologi yang mereka tidak mengerti tentang fisika, yang mana tersebut merupakan salah satu cabang dari pengetahuan kognitif. Dan yang kedua adalah kurangnya bukti dari tim pemerintah. Tim pemerintah tidak menyediakan bukti bahwasanya studi kasus yang mereka berikan mendukung bahwa klaim mereka tentang ketidakbermanfaatan dari pendidikan kognitif. Kemampuan kognitif yang mana hal tersebut perlu didasari oleh teori-teori mereka yang kurang meyakinkan di dewan juri. Dan yang ketiga adalah mereka terlalu menekankan keterampilan lunak, meskipun memang itu penting, tapi mereka terlalu mengeneralisir secara berlebihan. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya kemampuan kognitif itu merugikan, yang mana individu yang kompeten itu memiliki kemampuan kognitif dan juga kemampuan karakter yang berbeda-beda, dan mereka tidak menyamakan kedudukan itu tersebut dewan juri. Mereka mengatakan bahwasanya perbandingan untuk antara pendidikan kognitif dan juga pendidikan karakter adalah 30/70. Dan yang keempat adalah mereka terlalu terfokus pada dunia kerja, yang mana setiap individu yang sekolah tujuannya tidak hanya dalam dunia kerja saja, namun bagaimana adalah masa depan mereka, bagaimana cara mereka menangani masalah mereka di masa depan, yang mana mereka harus mempertimbangkan bahwa pendidikan yang mereka lakukan seperti seperti intelektual, kreativitas, dan juga analitis juga diperlakukan dalam berbagai bidang kesehari-hari. Dan yang kelima adalah mereka telah mengabaikan nilai-nilai akademik. Nilai bukanlah suatu angka semata, namun juga membentuk pola pikir seseorang, yang pola pikir kritis, yang mana mendalam, dan pemahaman mereka tentang dunia yang diperoleh dari belajar, yang mana mereka telah menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kemampuan adaptasi, yang mana sebenarnya setiap orang memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda-beda. Dari masalah dasar sudah cukup membuktikan bahwasanya tim afirmasi kurang gagal dalam menafsirkan musik kali ini, dan yang mana pendidikan yang baik kita mencakup keseimbangan antara dua aspek, ya untuk meyakinkan bahwasanya agar para siswa dapat menghadapi masalah atau tantangan di kehidupan mereka, bukan hanya dunia kerja saja. Baiklah, masuk ke dalam argumen. Kami dari tim oposisi lebih percaya bahwasanya pendidikan kognitif dan juga pendidikan karakter dan praktik sosial dibuat sama rata dengan perbandingan 50/50, yang mana akan menimbulkan berbagai dampak yang dari pendidikan kognitif dan karakter serta praktik sosial, yang mana dapat mendukung satu sama lain, yang dapat menimbulkan dua dampak, yakni A, dampak jangka pendek, dan B, dampak jangka panjang. Yang pertama ada dampak jangka pendek. Yang pertama adalah pengembangan karakter holistik, yang mana para siswa akan memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, serta memiliki kemampuan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan yang sama. Dan yang kedua adalah persiapan mereka yang lebih matang di dunia kerja, yang mana mereka tidak hanya menguasai materi, namun juga dapat mengaplikasikannya. Seperti contoh adalah kalau seorang kepala divisi rumah sakit yang dia mampu untuk menjadi seorang leader dan mampu sebagai seorang ketua. Yang ketiga adalah peningkatan kemampuan karakter dari emosional, yang mana para siswa dapat mengolah stres dan lebih percaya diri dalam membuat para siswa, yang mana para siswa akan merasa lebih dihargai dan terhubung satu sama lain dalam berbagai aktivitas seperti diskusi,
kelompok, proyek, dan juga kelompok kolaboratif yang mana hal tersebut dapat muncul dari sistem pendidikan 50/50. Yang B adalah dampak jangka panjang. Yang pertama adalah kesiapan seorang kerja yang lebih matang. Para siswa yang telah memperoleh keseimbangan dari kognitif dan juga sosial mampu layak masuk dalam dunia kerja. Bukan hanya mereka mempunyai kemampuan akademik yang kuat, namun juga mereka memiliki keterampilan sosial dan untuk berinteraksi dengan rekan kerja, berdiskusi dan memecahkan masalah, dan juga mereka mampu beradaptasi. Dan yang kedua adalah pengembangan pribadi yang komprehensif atau seimbang, yang mana sistem pendidikan ini membuat para siswa menjadi individu yang seimbang antara kemampuan kognitif dan juga kemampuan sosialnya, yang mana hal tersebut akan membuat seseorang memiliki kemampuan keterampilan sosial dan karakter yang kuat, dan juga keterampilan sosial yang baik, dan memiliki wawasan yang luas. Dan yang ketiga adalah motivasi untuk semangat lebih belajar. Para siswa yang telah berpikir untuk kritis dan juga berkolaborasi dengan orang lain akan membuat seseorang haus akan ilmu, yang mana mereka akan lebih belajar sepanjang hidupnya, yang membuat mereka lebih lebih mampu untuk beradaptasi dalam perubahan dan terus mengembangkan diri dalam berbagai aspek. Namun dalam praktiknya akan muncul dua pertanyaan, yakni yang pertama adalah bagaimana penerapan yang efektif, dan yang kedua adalah bagaimana pengukuran tingkat keberhasilan seseorang atau standarisasi lulus. Yang mana yang pertama, tantangan utamanya pastinya adalah bagaimana mengkondisikan keseimbangan yang efektif antara antara kemampuan kognitif dan juga kemampuan karakter, yang mana hal tersebut memerlukan perubahan kurikulum, pelatihan guru, metode penilaian agar dua aspek dapat dipertimbangkan secara bersamaan. Yang kedua adalah menilai keberhasilannya. Pasti lebih sulit untuk menilai keberhasilan dari kemampuan kognitif yang lebih terstruktur, yang mana pendidikan kognitif lebih mudah dinilai, sedangkan pendidikan karakter bisa sikap asal dan susah dinilai. Oleh karena itu, kami dari tim Oposita menjadikan beberapa solusi yang tepat untuk menilai permasalahan tersebut. Yang pertama, perubahan kurikulum. Yang pertama adalah integrasi kurikulum, mengembangkan kurikulum secara eksplisit untuk mengintegrasikan kedua aspek, bahwasanya setiap mata pelajaran harus mencakup pengembangan keterampilan sosial dan karakter. Yang kedua adalah pelatihan guru, pengembangan profesionalitas dari para guru seperti workshop reguler untuk memperkenalkan dan mengajarkan para guru dan kognitif dan karakter, serta mentoring atau agar para guru dapat mempunyai mentor untuk memiliki kemampuan yang sama. Dan yang kedua adalah metode pengajaran seperti kemampuan akademik lebih mengembangkan kepada keterampilan dan juga mereka melakukan mengembangkan keterampilan ilmiah seperti kerjasama dan komunikasi, yang mana hal tersebut dapat diwujudkan dengan praktik sosial seperti membuat suatu laporan, makalah, dan sebagainya. Dalam berbagai sanggahan yang telah kami sampaikan, argumen-argumen yang telah kami sampaikan yang jelas, dan juga solusi yang telah kami berikan, membuat mosi ini condong kepada kami sebagai tim oposisi, yang membuat kami sebagai tim oposisi layak menang dan bangga menjadi tim oposisi. Sekian, terima kasih.